Pengangguran itu berat, bosku. Baca. Halo bro, selamat datang kembali di vlog pengangguran. Oke, hari ini saya sedang ada di lapangan bola di kampung saya, ya, itu gawangnya. Jadi rencananya sore ini saya mau jogging dulu, biar nggak cepat mati. Nani? Nah, tapi sebelum memulai joggingnya, saya mau bikin konten dulu sebentar, ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengapa kamu tidak akan survive jika menjadi seorang pengangguran. Let's go. Oke, seperti yang sudah sering saya mention di channel ini, bahwa pengangguran yang saya maksudkan di channel ini bukanlah orang yang melepaskan pekerjaannya karena ingin bersantai-santai dan lepas dari tanggung jawab, ya. Nah, pengangguran yang saya maksudkan di channel ini itu adalah orang yang meninggalkan pekerjaannya karena dia memiliki mimpi yang lebih tinggi daripada pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Nah, jadi kembali di topik kita yang di awal tadi, ya, ada beberapa sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang yang nekat meninggalkan pekerjaannya untuk mengejar mimpinya, ya. Nah, ini hati-hati sekali jika memiliki sifat-sifat yang akan saya jelaskan ini. Yang pertama, sifat yang tidak mau belajar. Nah, ya. Jadi, seseorang yang tidak mau belajar ini pada dasarnya adalah orang yang tidak akan kreatif. Nah, jika seseorang itu tidak kreatif, ya, orang tersebut akan sulit sekali untuk memulai sebuah wirausaha, ya, atau memulai sesuatu yang diinginkannya. Kenapa? Karena orang yang tidak kreatif ini pasti dia tidak akan memiliki solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, tetapi ketika seseorang itu mau belajar, pengetahuan-pengetahuan yang didapatkannya itu akan dikombinasi-kombinasikan menjadi sebuah solusi ketika dia menemui sebuah masalah, ya. Karena menjadi pengangguran seperti saya ini tidak mudah, bro. Sombong amat. Nah, banyak sekali masalah yang pasti kita hadapi di kesehariannya untuk menggapai apa yang kita inginkan, begitu. Nah, mengenai belajar itu sebenarnya bisa kita dapatkan dari mana saja. Oke. Nah, itu nanti akan kita bahas di konten lain di channel ini supaya video ini juga tidak terlalu panjang, ya. Karena masih ada beberapa sifat-sifat lainnya yang akan saya bahas di sini. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah orang yang terlalu banyak mengeluh. Nah, mengapa orang yang terlalu banyak mengeluh ini tidak cocok untuk meninggalkan pekerjaannya? Karena orang yang terlalu banyak mengeluh ini tidak akan pernah memulai sesuatu yang direncanakannya. Mengapa? Karena yang namanya planning itu bukanlah sesuatu yang indah, ya. Memang di awal kita pasti berencana, oh ini akan seperti ini akan seperti ini. Semuanya biasanya terkesan indah sekali, ya kan? Terkesan menyenangkan semua yang kita bayangkan. Tetapi ketika kita berhadapan langsung dengan fakta di lapangan, itu biasanya kita akan menemui banyak sekali masalah. Dan orang yang terlalu banyak alasan, ini akan menjadikan masalah-masalah tersebut sebagai alasan bagi dia untuk tidak memulai apa yang direncanakannya. Kemudian sifat yang ketiga yang tidak akan survive ketika menjadi seorang pengangguran adalah orang yang terlalu santai. Nah, terlalu santai ini berbahaya juga, ya kan? Santai itu, kalau saya orangnya santai sebenarnya, ya. Nah, makanya konsep channel ini pun saya bangun itu santai. Saya tidak mau membuat channel yang terlalu serius lah, begitu ya. Tetapi santai yang saya maksudkan di sini ini adalah orang yang terlalu menyepelekan segala sesuatu. Itu santai yang saya maksud. Ya, misalnya gini. Oh, inilah besok aja lah, santai dulu lah, baru kita mulai gitu kan. Oh, saya punya rencana ini, tapi santai dulu lah. Nanti juga bisa, ya kan. Nah, santai seperti itu yang saya maksud. Jadi terlalu santai, pada akhirnya apa yang direncanakan oleh orang ini tidak akan pernah bisa dimulai. Begitu. Karena dia terlalu santai. Nantilah gitu kan. Jadi
Ya karena terlalu santai itu tadi, ya nggak mulai-mulai, kan begitu. Oke. Kemudian sifat yang berikutnya adalah orang yang memiliki mental tempe. Waduh, mental tempe. Enak dong, bisa dimakan. Ya, biasanya istilah mental tempe ini biasanya disebutkan untuk orang yang tidak memiliki keberanian, ya. Nah, jadi mentalnya itu mudah drop gitu. Nah, jadi orang dengan mental tempe itu tidak akan mampu menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Gitu. Jadi orang ini akan mudah menyerah. Ketemu dengan sedikit masalah, dia langsung melepaskan apa yang direncanakannya. Itu ujung-ujungnya ya tidak jadi karena takut, gitu kan. Yang namanya kita ingin memulai sesuatu dengan tekad kita sendiri, ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi kan, pengangguran yang saya maksud di channel ini tadi kan orang yang meninggalkan pekerjaannya karena dia ingin mengejar mimpinya, begitu. Nah, jadi orang dengan mental tempe itu ketika dia ketemu dengan permasalahan yang dihadapinya, dia langsung menyerah tanpa berusaha untuk mencari solusi, tanpa berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya lepas dari halangan yang ada di depan itu tadi, supaya bisa melewati halangan tersebut gitu. Jadi dia mentalnya itu nggak ada. Nah, kemudian sifat yang terakhir, nah ini yang cukup penting juga menurut saya, ya. Kalau tidak memiliki sifat yang terakhir yang akan saya sebutkan ini, itu lebih baik seumur hidup kamu jadi karyawan orang. Ini saran saya. Jadi sifat yang terakhir ini, orang yang tidak akan survive ketika menjadi pengangguran adalah orang yang tidak memiliki mimpi. Nah, jadi mengapa ini sangat penting? Karena mimpi itulah yang menjadi landasan kita untuk berjuang, begitu. Jadi kalau tidak memiliki mimpi, orang ini hanya ingin hidup ya biasa-biasa sajalah. Pokoknya saya besok kerja, bulan depan gajian, begitu terus, ya kan? Nah, tidak ada mimpi ke depannya, tidak ada mimpi besar yang diinginkannya. Apakah ada orang yang seperti ini? Ada, ya. Jadi dia tidak berani memimpikan sesuatu yang besar, begitu. Nah, orang yang tidak memiliki mimpi seperti ini tidak akan pernah memulai sesuatu yang besar juga. Nah, jadi itulah sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pengangguran, ya. Kalau kamu keluar dari pekerjaanmu, kemudian kamu ingin mengejar mimpimu, ya, kamu harus menghindari sifat-sifat yang telah saya sebutkan tadi. Oke, ya. Pengangguran itu berat, bosku. Tidak bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi itu berat, karena kita tidak ada gaji bulanan untuk mensupport kehidupan kita, gitu, ya. Jadi kalau sifat-sifat tadi itu masih ada di dalam dirimu, lebih baik jangan coba-coba untuk keluar dari pekerjaanmu saat ini. Lebih baik kamu bagus-bagusin dirimu, kerja benar-benar, siapa tahu nanti di perusahaan atau di instansi itu kamu naik pangkat, gitu, ya. Oke, jadi saya rasa itu saja vlog kita pada hari ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi, sebenarnya saya ini mau jogging, ya kan. Oke, kita jogging dulu lah sebentar, ya.